Seorang calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka asal Makassar, Sulawesi Selatan gagal mewakili provinsinya di upacara ulang tahun kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Agustus mendatang. Kisah Kathleen Ivain Lesmana viral karena kegagalannya diduga akibat diskriminasi dan adanya orang titipan. Kegagalan Kathleen pun direspons Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Wajib rasanya kita untuk memberikan support, tapi juga harus memperhatikan seperti apa sistem penilaian yang dilaksanakan oleh pihak yang ada di provinsi. Bahwa Kathleen, si anak ini sudah lolos dari hasil seleksi yang ada dilakukan di Kota Makassar dan segera dikirim ke sana, bahwa di sana mempunyai sistem penilaian yaitu di luar kemampuan kita. Tapi saya berharap kalau memang anak ini bisa, ya kenapa tidak. Kathleen Ivain Lesmana sebelumnya dinyatakan lolos seleksi paskibraka tingkat kota dan provinsi. Tetapi siswa SMA Cerdas Bangsa Makassar ini namanya tak ada di daftar calon anggota paskibraka utusan Sulawesi Selatan yang akan bertugas 17 Agustus mendatang di Istana Merdeka Jakarta. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nur Hidayat, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, seorang calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka asal Makassar, Sulawesi Selatan gagal mewakili provinsinya di upacara ulang tahun kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Agustus mendatang. Kisah Kathleen Lesmana viral karena kegagalannya diduga akibat diskriminasi dan adanya orang titipan. Kita langsung membahasnya seperti apa kasus kelanjutan dari gagalnya Kathleen Lesmana ke Paskibraka nasional. Kita langsung tanyakan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Sulawesi Selatan, Pak Busanul Arifin. Pak Busanul, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Sama-sama, Mbak. Baik, Pak, yang beredar saat ini Kathleen sudah resmi tidak bisa berangkat dan sudah ada penggantinya ya Pak, atas nama Keisha Ratu Utami. Apakah benar Pak Busanul? Ya, izinkan kami menanggapi ini Mbak, bahwa informasi yang beredar 3-4 hari ini adalah informasi yang liar. Tidak ada yang mempertanggungjawabkan. Kami kurang setuju ketika ada hal yang dianggap tidak sesuai dalam seleksi yang kami laksanakan, itu diposting dalam media sosial. Harusnya kami berharap itu menjadi kewenangan Kesbangpol Kota Makassar ketika melihat ada kecurangan atau kekeliruan dalam seleksinya, itu diajukan secara tertulis, secara administrasi, sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan itu juga secara administrasi dan terukur. Yang ada hari ini kami dihakimi oleh netizen yang melihat dari satu sisi, tidak melihat dari sisi lain. Kami tidak bisa melakukan hal-hal secara administratif untuk mengukur dan menyelesaikan persoalan ini, Mbak. Beberapa hal yang kami sampaikan, seperti yang disampaikan tadi Mbak, bahwa ada penggantian. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa logikanya ketika ada penggantian berarti kan sudah ada pengumuman awal. Dapat kami sampaikan bahwa tidak pernah ada pengumuman awal sampai dilakukannya penggantian. Kalau memang ada pengumuman awal itu, kami berharap itu bisa dibuktikan bahwa ada pengumuman awal terus ada penggantian. Kronologisnya bahwa sebentar Pak Busanul, mohon maaf. Gimana? Ketika Anda tadi menyebut harusnya ada pengumuman awal, kemudian ada pengumuman penggantian. Memang seperti itu kronologinya. Dalam kesempatan ini Pak Busanul, Anda bisa sampaikan bahwa sebenarnya belum ada pengumuman awal. Yang Anda harapkan pengumuman ini dari siapa, Pak? Betul. Jadi klaim pengumuman itu dari siswa sendiri. Mereka menganggap bahwa sudah ada pengumuman 10 besar, terus dilakukan pengumuman atau penggantian lain. Jadi kronologisnya seperti ini, Mbak, bahwa pada seleksi dimaksud seleksi kepribadian, teman-teman tim ini ingin melakukan pendalaman di mana pemanggilan peserta ini dilakukan secara bergelombang. 10 orang pertama untuk dilakukan pendalaman terkait dengan kepribadiannya, kemudian dipanggil lagi gelombang kedua. Di gelombang kedua ini teman-teman yang dari Jeneponto ini yang masuk di gelombang kedua, sehingga Kathleen yang di gelombang pertama menganggap dirinya masuk 10 besar dan digantikan oleh gelombang kedua. Padahal sistemnya
kita memanggil untuk pendalaman itu melalui 2-3 gelombang. Untuk Dari situ saja Pak Bustanul, Anda ingin mengatakan bahwa di seleksi kepribadian itu berlapis, tidak hanya satu kali. Ketika di seleksi kepribadian yang pertama, saya mencoba untuk merunutkan apa yang baru saja Anda sampaikan tadi. Di seleksi kepribadian yang pertama, atas nama Kathleen Lesmana, itu dinyatakan tidak lulus. Betul demikian ya Pak? Bukan begitu, Mbak. Jadi dalam seleksi kepribadian, tim melihat untuk melakukan pendalaman kepribadian. Dari pendalaman kepribadian ini, panitia memanggil beberapa orang secara berkala, bergelombang. Misalnya untuk yang pertama ada 10 orang kita panggil untuk dilakukan pendalaman. Kami tidak langsung memanggil sekitar 20-30 orang supaya lebih komprehensif kita melihat seperti apa satu persatu siswanya. Makanya dipanggil dulu 10 orang. Baik, Kemudian 10 orang dari yang pertama tadi, 10 orang yang dari seleksi kepribadian atau pendalaman yang pertama, itu siswa dari Jeneponto atas nama Keisha Ratu Utami yang kabarnya menggantikan Kathleen. Itu tidak ada dalam gelombang itu ya Pak? Ada di gelombang berikutnya? Belum. Oke. Iya, belum. Baik, tapi silakan. statusnya sama. Statusnya dalam rangka pendalaman. Bukan 10 besar dan 20 besar. Itu yang dianggap adik Kathleen ini berada di 10 besar dan digantikan oleh yang dipanggil untuk pendalaman di gelombang kedua itu, Mbak. Yang berikut ya terkait dengan tes bahasa daerah. Ini yang viral juga, Mbak, bahwa kami menggugurkan orang gara-gara tes bahasa daerah. Jadi dalam pendalaman tes kepribadian tersebut, panitia pusat itu mempertanyakan bahwa apakah saudara ini bisa berbahasa daerah. Ini merupakan bagian dari kearifan lokal, mengingat peserta nantinya itu membawa nama daerah. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan standar yang dikeluarkan oleh teman-teman panitia untuk melihat apakah yang bersangkutan bisa bahasa daerah atau tidak. Tetapi pertanyaan ini tidak menggugurkan persoalan dia tahu atau tidak. Itu tidak menjadi parameter bisa terpilih ke pusat atau tidak. Namun memang penilaian akhir akumulasi dari semua tes, baik itu kepribadian, samapta, baris berbaris, dan kesehatan, itu akumulasi nilai Kathleen ini memang berada di urutan ke-7. Sementara kuota untuk Sulawesi Selatan yang akan dikirimkan ke pusat itu hanya 3 pasang, 3 laki-laki dan 3 perempuan, sehingga Kathleen ada di urutan ke-7 itu tidak terkirim. Jadi bukan karena bahasa daerah dan yang lain. Yang berikut terkait dengan etnis Tionghoa. Izin kami sampaikan, terlalu bodoh juga kami di Sulsel ketika memilih orang berdasarkan etnis atau ras, rasisme di dalamnya. Karena di era keterbukaan informasi sekarang ini ya tidak ada lagi hal-hal yang demikian. Semua sama di hadapan, diberi kesempatan untuk ikut itu. Baik. Terkait dengan Tionghoa ini, kalau memang Pemprov Sulsel ada unsur rasisme di dalamnya, harusnya Kathleen ini bukan hanya tidak lolos ke pusat, tetapi tidak lolos juga masuk ke Paskibraka provinsi. Sekarang Kathleen ini masuk terdaftar sebagai Paskibraka provinsi di Sulsel. Ya, namun memang karena urutannya di urutan ke-7, sehingga tidak terkirim sebagai utusan Sulsel ke pusat karena hanya memiliki 3 kuota tersebut. Baik, artinya tidak fasih bahasa daerah itu menjadi syarat mutlak ya Pak untuk Paskibraka ataupun Paskibra provinsi? Bukan. Jadi fasih tidak fasihnya teman-teman adik-adik ini itu tidak menjadi syarat mutlak, Bu. Mbak. Iya, jadi itu kemarin ada pertanyaan bisa bahasa daerah atau tidak. Itu teman-teman pusat hanya menanyakan karena ini merupakan pertanyaan standar di mana yang bersangkutan kan akan membawa nama baik daerah. Ya, jadi ini menjadi pertanyaan standar saja bisa bahasa daerah atau tidak. Tapi terlepas dari itu bisa atau tidak, itu tidak menjadi tidak menggugurkan siswi ini untuk bisa ikut ke pusat. Baik, Pak Bustanul, tadi Anda sudah mengklarifikasi bahwa yang diberitakan di luar bahwa yang bersangkutan atau Kathleen beretnis Tionghoa dan tidak fasih berbahasa daerah itu sekaligus diklarifikasi oleh Anda. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Pak. Kita kembali saat lagi, pemirsa, tetap bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog
bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Bustanul Arifin. Pak Bustanul, sebelum jeda tadi Anda sudah klarifikasi Pak bahwa gagalnya Kathleen untuk maju ke Paskibraka Nasional bukan karena yang bersangkutan beretnis Tionghoa atau juga tidak fasih berbahasa daerah, tapi kemudian rangkaian tes seleksi kepribadian dan pendalaman tadi yang membuatnya gagal. Tapi sebenarnya Pak, yang dikritisi oleh PPI Makassar itu lebih kepada, kita sambil tampilkan grafisnya, lebih kepada fokusnya pada dugaan ketidaktransparan dan pelanggaran prosedur penilaian. Jadi bukan semata-mata menuduh rasisme. Ini salah satunya yang disampaikan oleh Ketua PPI Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Muhammad Fahmi, yang menyatakan bahwa dari hari pertama ada tes TWK, Kathleen hampir sempurna, bahkan disebut 3 besar. Secara penilaiannya oke, hari kedua Dinkes, hari ketiga selesai kepribadian, dan itu yang membuat kronologinya menjadi janggal. Kenapa tiba-tiba ia dicoret menjadi salah satu peserta yang sangat mungkin sekali berangkat untuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan. Apa Pak tanggapan Anda? Ya, jadi penilaian untuk Paskibraka ini, seperti yang disampaikan di gambar ini, memang ada TWK, TIU, tadi disampaikan hampir sempurna. Itu menjadi catatan kami. Itu ada catatan resminya bahwa nilai-nilainya ini. Tapi kan ini tidak dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita buka data teman-teman yang lain, yang memang Kathleen ini di urutan ke-7, sementara urutan 1 sampai 6, tentu nilainya kalau kita bandingkan itu lebih baik daripada Kathleen. Jadi kalau sepihak saja kita melihat seperti ini, itu kita digiring untuk opini bahwa yang bersangkutan adalah memiliki nilai yang baik. Sebenarnya kalau kita sandingkan dengan yang lain, tentu ada nilai-nilai yang tidak lebih tinggi daripada teman-teman yang di urutan 1 sampai 6 itu. Oke, penggantinya betul ya Pak atas nama Keisha Ratu Utami dari Jeneponto? Ya, saya kira Mbak juga belum paham betul bahwa tidak ada penggantian di dalamnya. Jadi yang dianggap penggantian karena pada gelombang pertama dipanggil untuk pendalaman, yang dari Jeneponto ini belum dipanggil. Nanti pada gelombang kedua yang dipanggil 10 orang berikutnya, dan itu yang terpilih, mereka menganggap bahwa tidak masuk 10 besar dipanggil awal, kemudian masuk terpilih sebagai 3 besar ke pusat. Padahal memang sistemnya kita akan panggil bergelombang dalam pendalaman kepribadian tersebut. Adik-adik yang Kathleen ini masuk ke 10 yang pertama dipanggil, tetapi bukan menjadi 10 besar yang ditetapkan. Oke, dan baik. Jeneponto ini berada di gelombang kedua untuk dipanggil kemudian berikutnya. Saat ini sudah fase apa Pak untuk tes-tes mereka yang akan berangkat mewakili Sulawesi Selatan? Sekarang kita lagi tahap pemeriksaan kesehatan lanjutan, MCU. Kita jadwalkan hari Sabtu bagi 3 pasang yang akan dikirim perwakilan ke pusat. Meskipun sebenarnya dari 3 pasang yang akan dikirim ini, hanya 1 pasang yang menjadi Paskibraka Nasional dan 2 pasang lagi akan kembali ke Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Paskibraka Provinsi. Artinya ini tidak benar ya Pak, bahwa update per hari ini tanggal 28 Mei sudah ada nama utusan Provinsi Sulawesi Selatan ke tingkat nasional yang sudah ditetapkan. Termasuk yang tadi ketika Anda klarifikasi ada pengganti posisi Kathleen dan mereka sudah dipersiapkan untuk mengikuti agenda Paskibraka Nasional, itu tidak benar ya Pak? Sekaligus diklarifikasi Pak Bustanul. Jadi kalau 3 namanya itu sudah ada, itu diumumkan pada hari Kamis kemarin, minggu lalu. Dari pengumuman 3 besar itulah adik-adik ini Kathleen menganggap kenapa kami tidak masuk ke dalam 3 besar yang dikirim. Karena memang nilainya yang tidak lebih tinggi dibanding yang lain. Nilai Kathleen ini berada di urutan ke-7 dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang urutan 1 sampai 6, di mana yang akan dikirim adalah akumulasi nilai tertinggi perankingannya di urutan 1 sampai 3. Jadi sekarang sudah ada 3 nama itu. Baik. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan 3 pasang ya, sudah ada 3 pasang ya Pak? Betul. Baik. Pak Bustanul, jika tuntutan dari teman-teman PPI kemudian yang mengemuka adalah soal transparansi untuk membuka nilai, kemudian juga audit mekanisme penilaian kepribadian, dan bila perlu pembentukan tim investigasi independen, Anda merasa perlukah itu dibentuk, perlukah itu diakomodasi? Terlepas dari perlunya, kami meyakini bahwa kami siap untuk sekiranya ada proses-proses itu. Namun kami berharap bahwa
keberatan teman-teman PPI, Kesbangpol Kota Makassar itu tidak hanya melalui media sosial. Kami berharap keberatan ini dilakukan melalui prosedural secara surat resmi ke kami ataupun ke BPIP pusat, sehingga ini bisa terukur dalam penyelesaiannya. Kalau tadi dibentuk satgas dan lain-lain, dibentuk ingin diklarifikasi nilainya, kami siap. Tetapi kan tidak mungkin kita lakukan inisiasi sendiri tanpa adanya surat resmi. Jadi kami berharap ini tidak liar di media sosial, tetapi DPPI Kota Makassar, Kesbangpol Kota Makassar itu segera saja bersurat, dan kami siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi bahan-bahan kami dalam seleksi tersebut. Pak, mohon izin kalau tadi Anda menyebut secara prosedural sudah rapi, bagaimana menjelaskan kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan salah satunya dari PPI Makassar tadi Pak, bahwa mulai dari ruang penilaian yang tertutup sampai pendamping yang tidak boleh masuk, bagaimana menjelaskan kejanggalan-kejanggalan yang dinilai oleh PPI? Ya, jadi itu bukan kejanggalan, Mbak. Jadi memang proses akhir Pantohir itu menjadi kewenangannya panitia untuk merembukkan yang mana yang akan dipilih dalam 3 besar sesuai dengan hasil penilaian. Jadi dari awal kami transparansi, setiap proses penilaian itu kita sertakan yang bersangkutan, meskipun secara juknis tidak ada kewajiban kami untuk mengikut sertakan pendamping dari kabupaten kota. Namun kami ingin transparansi itu di tahap awal, di kesehatan, di PBB, di Samapta, kepribadian, itu kami libatkan. Padahal sebenarnya di Juknis tidak ada kewajiban kami untuk melibatkan mereka. Namun karena kami butuh ruang khusus untuk membicarakan, mendiskusikan lebih dalam terkait perengkingan ini, makanya kami keluarkan. Dan saya kira itu menjadi kewenangan kami untuk melakukan hal-hal dimaksud. Sekiranya itu dianggap tidak transparan, ya saya kira kita bisa berdebat panjang terkait itu. Baik. Ketika Anda menyebut panitia, itu apakah panitia Provinsi Sulawesi Selatan atau panitia pusat, Pak? Jadi dalam seleksi tersebut ada tim panitia daerah, di mana ada Kesbangpol, TNI Polri, ada petugas kesehatan, ada DPPI. Dalam penentuan ke pusat, 3 besar ini, itu terlibat BPIP pusat. Ada perwakilan tim yang datang langsung dari pusat. Ada DPPI pusat, ada Setmilpres di dalamnya. Sehingga tentu kami berharap pemilihan 3 besar yang telah ditetapkan ini itu setelah melalui proses-proses panjang dan tentu transparansi yang kita kedepankan dalam pemilihan dimaksud. Baik, artinya dari Provinsi Sulawesi Selatan juga menyampaikan otoritas penuh panitia pusat dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah. Ini betul sumbernya dari Pemprov ya Pak? Betul, dengan melibatkan tim pusat. Baik. Pak Bustanul, apakah benar hari Selasa depan Anda akan dipanggil oleh DPRD Sulawesi Selatan, Pak? Betul, Mbak. Jadi telah terjadwal. Sebenarnya dengan Ibu Ketua DPRD, kami menyampaikan bahwa lebih cepat lebih baik. Kami sebenarnya berharap di hari Selasa kemarin sebelum libur, supaya persoalan ini bisa clear and clean. Karena momentum itu yang bisa kami jadikan momen untuk menyampaikan. Karena kalau secara tertulis, sedianya ini secara tertulis, kami bisa menyikapi juga dengan tertulis. Dan tentu ada langkah-langkah prosedural yang bisa kita lakukan. Tapi karena ini adanya di media sosial, ya yang kami dihakimi melalui masyarakat, ya tidak ada pembelaan kami untuk melakukan hal-hal dimaksud. Artinya Anda sendiri, Kesbangpol sendiri sudah melakukan penelusuran internal ya Pak? Betul, betul. Kami telah tapi pada prinsipnya tanpa melakukan penelusuran internal, kami pada prinsipnya sudah siap memang dari awal, karena memang tidak ada wacana itu. Ini wacana kan liar jadinya karena enak diramunya karena ada Tionghoa di dalamnya, ada unsur bahasa daerah di dalamnya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Meskipun PPI juga sekali lagi sebenarnya tidak menggeser isu ini ke rasisme ataupun tidak bisa bahasa daerah oleh Kathleen, tapi lebih kepada keterbukaan, lebih kepada transparansi. Bagaimana seseorang yang sudah diunggulkan 3 besar kemudian bergeser ke 7 tanpa ada pemberitahuan secara terbuka. Sekali lagi Pak, terkait hal itu apa yang ingin Anda sampaikan? Kami klarifikasi bahwa tidak ada istilah 3 besar, 10 besar, dan dari 3 besar dia geser ke 7. Kami menantang untuk bisa membuktikan itu bahwa telah ada 3 besar dan akhirnya digeser ke peringkat 7. Kami pastikan bahwa nilainya memang dari awal segitu, Mbak. Namun karena persepsi teman-teman di Kota Makassar yang menganggap
Kathleen ini berada di 3 besar, ya sehingga analogi teman-teman, persepsi teman-teman dari 3 digeser ke 7 itu yang muncul di permukaan. Padahal pada prinsipnya ya memang secara akumulasi nilai Kathleen ini berada di urutan ke-7. Kalau kita izin Mbak menyampaikan bahwa Kota Makassar ini mengusulkan 3 orang putri utusan dari Kota Makassar. Kalau memang teman-teman PPI ngotot-ngototan bahwa Kathleen ini sebenarnya bisa masuk, tapi karena satu dan lain hal sehingga tidak masuk, sebenarnya yang paling berpeluang adalah atas nama Putri. Putri ini menduduki peringkat kelima dari 75 yang telah diseleksi. Sehingga sebenarnya yang paling berpeluang untuk masuk ke 3 besar adalah Putri, bukan Kathleen. Kathleen berada di urutan ke-7. Oke. Putri dari Makassar juga ya, Pak? Dari Makassar. Dari Makassar. Yang atas nama Keisha Ratu Utami dari Jeneponto, Pak? Dia berada di urutan ke-3. Secara ranking. Dan sudah terpilih dari salah satu dari 3 pasang? Sudah terpilih. Baik. Pak Busanul, jika nanti terbukti ada panitia yang melanggar SOP atau bermain di penilaian kepribadian atau pendalaman tes kepribadian sehingga menggeser ranking peserta, apa sanksi yang siap dijatuhkan, Pak? Ya, kita lihat seperti apa pelanggarannya. Kalau betul panitia, ya tentu karena panitia ini terdiri dari beberapa unsur, ya kami lihat kalau misalnya yang terlibat dari kami, tentu punishment secara maksimal sesuai dengan peraturan disiplin ASN itu kita berlakukan. Namun kalau yang terlibat dari TNI Polri tentu ada prosedur-prosedur yang harusnya ditetapkan sesuai dengan pelanggaran disiplin dimaksud. Tapi sekali lagi kami yakinkan bahwa tidak ada kegeliran itu dan kami bisa mempertanggungjawabkan itu tentu dengan persuratan administrasi yang resmi sehingga bisa menjadi momentum kami untuk menyikapi hal tersebut secara administrasi. Baik, sudah Anda yakinkan bahwa semua sesuai prosedural, sesuai SOP, sehingga Anda yakinkan bahwa tidak ada orang yang dalam tanda kutip bermain dalam pergeseran ranking. Apakah juga bisa dipastikan bahwa tidak akan ada pengulangan atau mengoreksi hasil seleksi, Pak, yang sudah terjadi di tengah polemik ini? Kalau dari kami ya memastikan itu, tetapi sekali lagi ketika ini dilaporkan secara prosedural, secara resmi, tentu ada langkah-langkah. Dan kalau kami di provinsi tentu yang lebih di atas kan ada BPIP pusat. Ya BPIP pusat lah yang akan berwenang melihat seperti apa. Kalau BPIP pusat menganggap bahwa perlu dilakukan penelusuran, perlu dilakukan seleksi selanjutnya, ya tentu kami terbuka. Tapi sekali lagi kami meminta berharap ada persyaratan resmi, tidak liar di media sosial, sehingga kita bisa lakukan hal-hal administratif yang tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, artinya ketika BPIB meminta Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan seleksi ulang atau pemilihan ulang, itu akan dilakukan. Dan ketika PPI misalnya dukungan dari masyarakat Sulawesi Selatan sendiri meminta transparansi, keterbukaan bagaimana hasil seleksi tahap demi tahap itu dibuka ke publik, itu juga Anda akan lakukan, Anda akan akomodir? Pasti kami akomodir. Baik. Kita sambil melihat grafis berikut ini, Pak Busanul, ada beberapa kasus serupa di provinsi lain, tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan. Jadi miss seperti ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan, ini kita ambil data 3 tahun terakhir saja. Di Sulawesi Tenggara pada 2023 itu dugaan kasusnya ada pergantian nama di akhir-akhir fase atau tahap tes seleksi, dugaan ada orang dalam yang bermain. Kemudian di Kepulauan Bangka Belitung di tahun yang sama ada di Maluku Utara. Kemudian juga 2024 di Sulawesi Barat dan 2026 di Asahan, Sumatera Utara ada indikasi kecurangan sistematis di level daerah. Kalau melihat pola ini, Pak, kita melihat polanya hampir sama ya, Pak. Tiba-tiba ada perubahan, mendadak ada nama yang sudah lolos, tiba-tiba diganti, kemudian juga ada dugaan titipan dan maladministrasi. Dengan pola berulang seperti ini, Pak Busanul, apa dasarnya menganggap atau Anda melihat kasus ini kan tidak hanya lagi terjadi lokal? Tanda bahwa sistem seleksi nasionalnya sendiri yang bermasalah. Apa catatan Anda untuk ke BPIP, Pak? Ya, saya kira secara prosedural, BPIP, teman-teman BPIP telah mengeluarkan surat edaran terkait Juknis. Dan pada prinsipnya, kita juga sudah melaksanakan sesuai dengan Juknis. Tapi sekali lagi, tentu karena ada yang terpilih dan tidak terpilih, menimbulkan berbagai macam
persepsi. Sehingga kami berharap persepsi yang dianggap keliru itu dilaporkan secara resmi, jangan mengambang di luar, sehingga kita bisa membuktikan apakah yang disangkakan itu betul atau tidak. Yang ada sekarang kami dihakimi di media sosial tanpa ada momentum untuk membuktikan itu. Secara administrasi, ya kemarin rilis Direktur Paskibraka BPIP telah menyampaikan secara rilis bahwa mengakui bahwa pelaksanaan seleksi di Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah terlaksana secara objektif dan transparan. Ya, sehingga kalaupun itu masih dianggap belum cukup oleh teman-teman PPI dan Kesbangpol Kota Makassar, ya kami berharap bersurat secara resmi lah, supaya kita bisa melaksanakan proses-proses administrasi yang tentu berkesesuaian dengan aturan. Baik, selama polemik ini bergulir, Pak Bustanul, apakah ada ruang dialog resmi yang dibuka oleh Kesbangpol untuk mendengar langsung bagaimana versi peserta misalnya, versi orang tua, termasuk dengan teman-teman dari PPI, atau pemerintah atau Kesbangpol sebenarnya lebih banyak berkomunikasi lewat konvers saja misalnya? Ya, jadi di hari Senin kemarin, Pak Gubernur langsung memimpin pertemuan dimaksud. Kita undang Kesbangpol Kota Makassar, kita undang PPI Kota Makassar, kita undang 3 putri perwakilan Kota Makassar untuk hadir bersama-sama. Pak Gubernur menyampaikan dan memediasi apa yang menjadi keluhan teman-teman dari Kota Makassar, dan kami jawab, dan alhamdulillah berjalan terlaksana dengan baik. Sehingga kami berharap ini liarnya ini karena di netizen, bukan pada level PPI. Kalaupun apa yang menjadi jawaban kami kemarin dalam pertemuan dimaksud merasa kurang, ya sekali lagi kami sampaikan bahwa jangan berkor-kor di media, cukup kita lakukan proses-proses secara prosedural, secara bersurat resmi, sehingga kita bisa mengakhiri ini dengan keputusan-keputusan atau proses-proses dalam menilai apakah proses kemarin itu memang bermasalah atau tidak. Artinya belum ada pertemuan langsung dengan peserta, dengan orang tua ataupun teman-teman PPI ya, Pak? Sudah ada, Mbak. Makanya di Senin kemarin langsung dipimpin oleh Pak Gubernur, adik-adik Paskibraka yang 3 ini diundang langsung ke rumah jabatan Gubernur. Kami dari Kesbangpol Provinsi yang diundang juga Kesbangpol Kota Makassar, yang diundang juga PPI Kota Makassar, hadir bersama-sama. Dan kami telah menyampaikan apa yang menjadi sanggahan oleh teman-teman PPI. Kami telah menjawab itu dan alhamdulillah berjalan secara baik. Melihat dari grafis yang tadi sudah kita tampilkan, Pak, carut-marut dari rekrutmen atau pemberangkatan teman-teman Paskibra nasional dari beberapa provinsi yang tadi kita tampilkan selama 3 tahun terakhir ini, apakah Anda melihat atau mengakui sebenarnya ada masalah serius, Pak, di tata kelola seleksi? Saya kira saya baru di Kesbangpol, Mbak. Ini kami di bulan 11 kemarin. Secara prosedural itu sudah dilakukan aturan-aturan yang mengikat dalam perekrutan seleksi ini, sehingga transparansi dan lain-lain itu sudah termuat di dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh BPIP, sehingga menutup ruang-ruang untuk bisa melakukan hal-hal negatif yang tidak berkesesuaian. Saya berharap dari surat edaran yang menjadi juknis pemilihan Paskibraka ini itu dilakukan secara maksimal, dan saya yakinkan bahwa ketika kita mengikuti juknis dimaksud, ya tentu tidak ada hal-hal yang negatif yang tentu berdampak lain dalam pemilihan seleksi dimaksud. Baik, terakhir Pak Bustanul, sekaligus closing statement, Pak, apa yang ingin Anda sampaikan jika para orang tua peserta dan para peserta Paskibra sendiri, termasuk yang 3 nama 3 pasang tadi sudah disetor ke nasional begitu, ke pusat, apa yang ingin Anda sampaikan? Ada perasaan tidak tenang juga bagi orang tua yang saat ini anak-anaknya sudah terdaftar, tapi kemungkinan besar ada kemungkinan bahwa mereka akan dicoret satu saat nanti. Silakan, Pak Bustanul. Iya, baik. Untuk para orang tua, ya saya kira persoalan ini kita dudukkan bersama dengan baik. Jangan menganggap apa yang viral di media sosial itulah yang terjadi. Ya, kami pastikan bahwa pelaksanaan seleksi tersebut terlaksana dengan transparan dan objektif, sehingga pemilihan 3 besar itu kami yakini itu sesuai dengan ketentuan. Bagi yang tidak lulus, ya tentu menjadi catatan bahwa ada unsur-unsur atau hal-hal lain, baik dari nilai PBB, Samapta, kesehatan, yang tentu dari
pelaksanaan seleksi dimaksud, akumulasi nilainya tidak berkesesuaian untuk dikirim ke pusat. Sehingga kami berharap masyarakat tidak cepat melihat ini tanpa mendalami lebih jauh terkait seperti apa persoalannya, dan kami berharap ini bisa selesai. Ya, saya selalu sampaikan terlalu bodoh kami di pemerintah Provinsi Selatan karena hanya paskibraka kami harus menggugurkan seseorang karena bahasa daerah dan etnis dimaksud. Baik. Termasuk jaminan ya Pak, ketika diminta untuk audit independen terhadap proses yang baru saja berjalan, itu tetap akan dilakukan ya Pak demi asas transparansi. Pasti Mbak, kami yakin itu. Kami memastikan akan menindaklanjuti seperti apa yang diarahkan nantinya. Baik. Terima kasih Kepala Kesbang Pos Sulawesi Selatan Pak Bustanul Arifin telah memberikan klarifikasinya di NTV Prime hari ini. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mbak. Pemirsa, transparansi dan keadilan adalah ruh utama dalam menjaring pemuda dan pemudi terbaik bangsa. Saat ruang seleksi untuk mengabdi pada negara justru dinodai ketidakjelasan aturan, motivasi generasi muda dipertaruhkan. Kita semua berharap evaluasi total dilakukan agar kejadian serupa tidak lagi terulang di masa depan. NTV Prime kembali dengan informasi lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.